Tahukah kamu, siapakah sebenarnya Dajjal dan bagaimana masa kecilnya setelah lahir ke dunia? Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina, di mana penduduknya hidup dengan menyembah berhala. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Rasulullah bersabda, kedua orang tua Dajjal telah menikah selama 30 tahun, tanpa dikaruniai seorang anak, kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Tak hanya ibunya yang sengsara, sang ayah pun demikian. Setelah kira-kira 4 tahun, pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita menuju patung-patung berhala kemudian tidur di pangkuan patung itu. Keesokan harinya setelah mendengar kabar itu, penduduk sekitar berbondong-bondong datang menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Ayah Dajjal dipaksa mengaku bahwa berita itu hanyalah rekayasa dan ayahnya lah yang meletakkan Dajjal di pangkuan patung tersebut, namun ayahnya menyangkal sehingga ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di istana. Tak lama kemudian, setelah mengaku dan keluar dari penjara, ayah Dajjal tinggal sebatang kara dan meninggal dunia. Setelah berada sekitar 1 tahun 1 bulan di istana, Allah Ta'ala memusnahkan negeri Samirah dengan bencana yang dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil di tengah laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah, yakni sebuah pulau kecil yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan ini disebut Al-Jasasah atau bisa berbicara layaknya manusia dan hewan inilah yang menjaganya. Sedangkan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur di sana layaknya penghuni gua. Itulah dan kisah semasa kecilnya, semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal. Amin.